Bentar, bentar, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rizky Emma, SPD MPDT, dan Bapak Rizky Hardian Sakti selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar coding. Dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi kami pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Sukmawati selaku moderator. Saya Nurul Hidayati Salsabila, selaku pemateri. Saya Salsabila sebagai pemateri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang input dan output. Untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Nurul, kepada Nurul dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar input dan output. Yang pertama, pengertian input. Input adalah sesuatu data yang kita masukkan ke dalam program oleh pengguna atau sumber lain, misalnya file atau sensor. Input biasanya diambil dari perangkat inputan seperti keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian output. Output adalah informasi yang dihasilkan oleh program setelah memproses input, seperti teks yang ditampilkan di layar atau data yang disimpan dalam file. Output adalah hasil yang ditampilkan oleh program, baik di layar, file, atau perangkat lain. Dalam bahasa C, input dan output dilakukan melalui stream, yaitu aliran data yang menghubungkan sumber atau tujuan dengan program. Tiga jenis stream utama dalam C adalah: satu, standar input atau std-in. Digunakan untuk menerima input dari pengguna, biasanya melalui keyboard. Yang kedua, standar output atau std-out. Digunakan untuk menampilkan hasil ke layar. Yang ketiga, standar error atau std-r. Digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya, mengenai penanganan input dan output. Agar program dapat berinteraksi dengan pengguna dan menerima data secara langsung, diperlukan fungsi input-output. Dalam bahasa C, dua fungsi utama yang sering digunakan adalah: satu, printf. Fungsinya yaitu untuk menampilkan output ke layar. Yang kedua, scanf. Fungsinya untuk menerima input dari pengguna. Kedua fungsi ini dikenal sebagai fungsi input-output. Berformat karena memungkinkan pemrograman menentukan format data yang diinput atau di-output menggunakan format spesifier seperti %d untuk integer atau %f untuk float. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Belum ke Untuk unmute. untuk selanjutnya, fungsi input dan output yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Kepada Salsa dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya moderator. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi input dan output. Yang pertama yaitu fungsi input pada C. Yaitu yang pertama fungsi scanf. Fungsi scanf adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Fungsi ini memiliki format seperti fungsi printf. Format yang diberikan tergantung dari jenis tipe data apa yang ingin kita ambil. Misalnya mau mengambil angka, maka kita bisa pakai %d atau %i. Berikut contoh inputnya dan juga hasil outputnya. Next. Nah, fungsi input kedua yaitu fungsi gets. Fungsi gets ini adalah fungsi untuk mengambil input dalam suatu baris.
Fungsi gets tidak memerlukan format seperti scanf. Berikut contoh inputannya dan hasil outputnya. Nah, fungsi input yang ketiga yaitu fungsi gets. Fungsi fgets lebih aman dibandingkan gets karena kita bisa menentukan ukuran buffer dan sumber inputannya. Ukuran buffer adalah batas ukuran panjang string yang diinputkan, lalu stdin adalah sumber inputan dari keyboard. Kita juga bisa mengambil input dari file dengan fgets dengan memasukkan pointer file pada stdin. Berikut contoh inputannya dan juga hasil outputnya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi output pada C. Fungsi output pada C yang pertama yaitu fungsi printf. Fungsi output printf ini akan mengubah, memformat, dan juga mencetak argumennya pada alat output standar, biasanya screen monitor, di bawah pengendalian format yang ditentukan oleh penentu format. Fungsi printf ini merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Fungsi ini terdapat pada library Studio Edge. Oleh sebab itu, ketika diharuskan untuk menuliskan include Studio Edge di bagian atas program agar bisa menggunakan fungsi printf ini. Berikut hasil inputannya dan juga outputannya. Next. Nah, fungsi output yang kedua yaitu fungsi puts. Fungsi puts ini adalah fungsi untuk menampilkan output. Fungsi ini juga terdapat pada library Studio Edge. Perbedaannya dengan printf, fungsi puts ini tidak memerlukan format. Fungsi puts akan selalu membuat baris baru, jadi tidak perlu menggunakan simbol N seperti pada printf. Berikut adalah inputannya dan juga hasil outputnya. Sekian saja presentasi materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Salsabila yang telah memaparkan materi tentang fungsi input dan output. Selanjutnya, kesimpulannya adalah konsep dasar input dan output dalam pemrograman C merupakan bagian dari fundamental yang memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna. Input digunakan untuk menerima data dari pengguna, sedangkan output digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan dalam bahasa C. Proses input dan output dilakukan melalui stream data yang terdiri dari standar input, standar output, dan standar error. Penanganan input dan output dalam C menggunakan fungsi standar yang terdapat dalam pustaka Stadio seperti printf untuk menampilkan output dan scanf untuk menampilkan input. Selain itu, terdapat fungsi lain seperti puts, gets, dan fgets yang memiliki kegunaan spesifik dalam mengelola data yang masuk dan keluar dari program. Pemilihan fungsi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa input dan output dalam pemrograman berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan memahami dan menerapkan fungsi-fungsi input dan output dalam bahasa C, pemrograman dapat membuat program yang lebih interaktif, dinamis, dan dapat digunakan secara lebih efektif. Baiklah, itu tadi dia materi tentang input dan output. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab dan kuis yang dapat dilakukan melalui forum Smile UNP. Silakan teman-teman sekalian akses forum tersebut dan berpartisipasi. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.